Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian, kelas 12 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang kupas tuntas tajwid dari Quran surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13 sampai 14, dan Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 83. Masih bersama saya Mas Rofi MBDI, guru PAI SMA Negeri 1 Purwodadi. Kita akan membahas Quran surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahdan ala wahdin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Perlu diperhatikan, ini sudah ada nomornya dari nomor 1 sampai 33. Kita lihat dan kita bahas tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala. Qala. Di situ ada nomor 1. Ada fathah bertemu dengan alif. Maka disebut bacaan mad tabi'i. Bacaan apa? Mad tabi'i. Kemudian yang kedua, Luqmanu. Ada dua bacaan, Luq dan Mana. Ini sebenarnya wa'idqala Luqmanu ini. Tidak Luqmana tapi Luqmanu. Salah harokat. Luqmanu. Luq ada qaf, sukun, itu adalah qalqalah. Karena di tengah kalimat maka disebut qalqalah sugra. Dan manu. Ada mad panjang, itu adalah mad tabi'i. Rosmnya, tulisannya fathah berdiri atau fathah panjang, mad tabi'i. Libnihi, ada ba sukun, nomor 4. Libnihi, ba sukun itu adalah temannya qaf, qad bijatin, qaf, ta, ba, jim, dal. Ba ini termasuk huruf qalqalah, huruf yang dibaca memantul atau bendal. Libnihi, maka disebut bacaan qalqalah. Karena di tengah kata atau di tengah kalimat maka disebut qalqalah sugro. Kemudian libnihi, hak dhamir dibaca panjang karena di antara huruf hak dhamir itu berharokat semua, maka hak dhamir ini dibaca panjang. Libnihi, maka disebut mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Karena setelah hak dhamir huruf biasa, bukan huruf hamzah. Karena setelah hak dhamir huruf hamzah, mad silah tawilah. Karena ini setelah hak dhamir huruf selain hamzah, dalam hal ini bertemu wawu, maka mad silahnya mad silah qasirah. Jadi setiap hak dhamir hi atau hu yang dibaca panjang itu disebut dengan mad silah. Nah, dalam hal ini karena setelah hi atau setelah hak dhamir itu ketemu wawu bukan ketemu hamzah, maka mad silahnya disebut mad silah qasirah. Membacanya dua ketukan seperti mad tabi'i. Wa huwa ya'iduhu, hu ini juga hak dhamir.
haknya di harokat dumahnya terbalik, ini juga disebut mat silah qasirah. Karena setelah hu bukan hamiyah, tapi ya di situ. Ya iduhu nomor 6 sama dengan nomor 5 mat silah qasirah. Ya budaya. Ya ini sebenarnya fathah bertemu alif, tapi dalam penulisannya karena berlaku seperti itu. Ya budaya ini mat tabi'i diganti dengan harokat panjang. Ya budaya, tapi bukan mat bedel ya. Kalau mat bedel itu gantian dari hamiyah. Ya budaya, ya yang dibaca panjang mat tabi'i juga, mat asli. Kemudian nomor 7 mat tabi'i atau mat asli ya. Ya bunaya. La tusrik, lanya dibaca panjang juga. Mohon maaf. Nomor 8 juga bacaan mat tabi'i la tusrik. Billahi, lafaz Allah lam jalalah. Lam jalalah ini jatuh setelah kasroh, maka dibaca tarkik atau tipis, bukan billahi tapi dibaca billahi. Bacaan tarkik atau tipis. Lam jalalah dibaca tipis, bukan billahi tapi billahi. Kita lanjut nomor 10. Inna sirka. Inna non tasjid itu bacaan gundah atau gundah musaddid ya. Ada dua huruf gundah, non dan mim. Non tasjid atau mim tasjid ini disebut gundah dengan bacaan gundah musaddid ya, atau gundah saja. Asirka, alif lam bertemu sin itu adalah idgham samsiyah. Alif lam bertemu sin idgham samsiyah. Nomor 11. La zulmun azim. Zulmun azim, ada tanwin bertemu dengan ain. Hamzah ha ain wain ha kha. Nah, itu huruf izhar. Maka disebut bacaan izhar. Izhar. Izhar ya. Izhar khalqi. Izhar halqi. Bukan khalqi tapi izhar halqi. Karena ada tanwin bertemu dengan huruf halak. Hamzah ha ain wain ha kha. La zulmun azim. Azim, ada mat bertemu huruf yang mati, matinya bukan asli karena wakof. Azim, zi bertemu mim sukun, sukunnya karena wakof, maka disebut mat arid lis sukun. Ada bacaan mat bertemu dengan huruf yang mati, matnya bukan asli tapi mati karena wakof, maka disebut dengan mat arid lis sukun. Azim, bukan azimun tapi azim. Nah, ini pembacanya panjang, bisa sampai 3 alif atau 6 ketukan. Kemudian wa wassaynal insana, wa wassaynal insana nomor 14 ada fathah menghadapi wassaynal insana. Ini sebenarnya bukan bacaan ya. Nomor 14 itu kalau mau disebut bacaan mat lain tidak wakof ya. Sayna wa wassaynal insana ya, bisa mat lain tapi ini bukan mat lain karena tidak wakof. Ini nomor 14
kita alihkan ke alnya saja. Bahwa sainal insana, alnya saja ya. Al ketemu hamzah. Al ketemu hamzah. Bahwa sainal insana. Nomor 14 alnya bertemu hamzah, itu adalah bacaan idhar komariah. Bacaan idhar komariah. Nomor 14 kita alihkan ke alif lam bertemu hamzah saja. Alif lam bertemu hamzah adalah idhar komariah. Kemudian insana nomor 15. Nomor 15 insana non sukun bertemu sin. Non sukun bertemu sin itu adalah bacaan ikhfa. Ikhfa hakiki. Ada bacaan ikhfa, non sukun bertemu sin. Bacaan ikhfa atau samar. Insana. Nomor 16-nya sana. Dibaca panjang mat tobi'i. Ada fathah bertemu alif. Biwalidayh. Wa. Wa-nya panjang. Walidayh. Ada fathah bertemu alif. Nomor 17 mat tobi'i juga. Kemudian nomor 18 biwalidayh. Ada ya sukun jatuh setelah fathah. Kemudian berhenti menghadapi huruf yang mati karena waqaf, maka disebut dengan mat layyin. Mat layyin. Biwalidayh dibaca panjang. Bukan biwalidayh, tapi biwalidayh panjang. Ini bacaan mat layyin. Ya sukun jatuh setelah fathah bertemu huruf yang mati karena waqaf. Ini mat layyin. Hamalathu ummuhu. Ummuhu nomor 19. Ada mim tasdid. Mim tasdid itu adalah bacaan gundah atau gundah musaddadah. Atau bacaan gundah musaddadah. Ada jumlah terbalik seperti di atas tadi sudah ada. Itu adalah mat silah qasirah. Ummuhu, hunya mat silah qasirah. Ada hak dhamir berharokat panjang, mat silah qasirah. Kemudian wahdan ala, tanwin bertemu dengan ain. Ain tadi sudah ada hamzah ain win huruf halak, maka disebut bacaan idhar halki. Wahdan ala, alanya panjang, ada mat panjang atau mat tobi'i. Ala wahdiu, tanwin bertemu wawu, itu adalah bacaan idgham bi gunah. Ada tanwin bertemu ya non mim wawu. Wahdiu fisaluhu, ada mat panjang, mat tobi'i atau mat asli. Fisaluhu nomor 25 hunya ada hak dhamir dibaca panjang, mat silah qasirah. Fi mat tobi'i, mat tobi'i juga, bain. Kalau berhenti fi amain, ini berarti boleh bacaan mat layyin ya. Nomor 28 boleh bacaan mat layyin kalau berhenti. Kalau dilanjutkan atau diwasolkan, mat layyinnya menjadi hilang. Kemudian ada anis kurli, linya li ada kasroh bertemu dengan ya sukun, itu adalah mat tobi'i juga. Waliwalidayk ada wawu fathah bertemu alif, fathah bertemu alif, mat tobi'i juga. Lidayk, nah ini seperti walidayh. Ada ya sukun jatuh setelah fathah, kemudian bertemu huruf yang mati karena waqaf. Ini adalah mat layyin seperti nomor 18. Biwalidayh, nah ini waliwalidayk nomor 31.
Daik. Kata daik ini adalah mat lain. Ada ya sukun jatuh setelah fatkah, kemudian bertemu dengan kaf yang mati karena wakof. Itu namanya mat lain. Ilayal basir. Al basir. Al ketemu dengan mem. Idhar komar ya. Idhar komar ya. Al basir. Nah ini ada mat bertemu dengan ro yang mati. Matinya tidak asri karena wakof, maka disebut mat arid lis sukun. Nomor 3 ini seperti nomor 13. Azim basir. Nah ini mat arid lis sukun. Alhamdulillah, ini bacaan tajwid dari Quran surat Luqman, surat yang ke-13 sampai 14. Selanjutnya kita akan membahas Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna. Nomor 1 ada fathah bertemu alif, adalah mat tabi'i. Bisaqo. Ini sama, kasroh bertemu ya sukun, mat tabi'i lagi. Ko ada alif, jatuh setelah fathah, mat tabi'i juga. 1, 2, 3 itu mat tabi'i semua. Bani Israila. Nomor 4 di ada mat bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang terpisah atau dalam dua kata yang terpisah. Bani satu kata, Israel kata yang lain. Jadi dalam dua kalimat terpisah itu disebut dengan mat jaiz munfasil. Bani Israila, Bani Is. Nah, ini Bani Is dibaca 2,5 alif atau 5 ketukan. Ada mat bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang terpisah. Kemudian Israila. Nomor 5 ada mat bertemu hamzah tapi dalam satu kalimat. Israila satu kalimat atau satu kata dalam bahasa Indonesia. Israila dalam satu kalimat. Kalimat itu kalau dalam bahasa Arab di Indonesia kan kalimat itu kata. Israel satu kata. Ro bertemu dengan ada mat ro ila bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka disebut mat wajib muttasil. Jadi ada mat jaiz munfasil dan ada mat wajib muttasil. Contoh nomor 4 itu mat jaiz munfasil. Ada mat bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang terpisah. Kemudian yang nomor 5 mat wajib muttasil karena ada mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian nomor 6 ada kasroh bertemu dengan ya sukun, mat tabi'i. La ta'buduna, la. Fathah bertemu alif dalam fathah bertemu dengan alif. Atau alif jatuh setelah fathah, mat tabi'i lagi. La ta'buduna, duna. Ada dummah bertemu dengan wawu sukun atau wawu sukun jatuh setelah dummah, mat tabi'i lagi. Illallah, Allah, illallah. Lafaz Allah lam jalalah jatuh setelah fathah itu dibaca tafkhim atau tebal. Illallah, Allah bukan ilallah tapi illallah. Jadi nggak boleh dibaca tipis, ilallah nggak boleh, harus dibaca tebal. Illallah. Nah ini tafkhim atau tebal. Kemudian lanjutnya nomor 10 wabil walidaini. Al bertemu wawu. Al bertemu wawu. Al dibaca jelas wabil wa idhar. Idhar komar ya. Kemudian berikutnya nomor 11. Alif jatuh setelah fathah. Ini adalah mat tabi'i. Nomor 12 lidain. Wabil walidain. Dain ini kalau berhenti di dain ini adalah mat silah. Oh, mat silah. Maaf. Ini adalah mat lain ya. Lidain kalau berhenti. Tapi kalau dilanjutkan wabil walidaini ihsana, mat lainnya menjadi hilang. Tapi kalau berhenti wabil walidain, nah ini mat lain.
Tapi kalau dilanjutkan wabil walidaini ihsana, t-nya menjadi hilang. Bacaan mat lanjutnya. Kemudian ihsana nomor 13 ada alif jatuh seraf fathah, mat tabi'i biasa. 14 tanwin bertemu wawu, ya nun mim wawu adalah huruf idgham bi gundah. Ya nun mim wawu. Maka nomor 14 adalah bacaan idgham bi gundah. Wa dzil qurba, alnya dibaca jelas. Dzil qurba ada al bertemu dengan qaf adalah idhar qamariyah. Ba mat tabi'i atau mat asli. Wal yatama ada alif lam bertemu dengan ya, alnya dibaca jelas. Wal yatama, mat ini adalah idhar qamariyah. Tama, ta panjang, ba juga panjang, ini mat tabi'i juga. Wal masakini, wal masakini, alnya dibaca jelas juga, idhar qamariyah. Sa mat tabi'i, kini mat tabi'i juga. Nomor 23 waqulu, nomor 23 dan 24 sama mat tabi'i juga. Wawu sukun jatuh setelah dhammah. Wawu sukun jatuh setelah dhammah adalah mat tabi'i. 23 dan 24 sama. Linnasi, linnasi ini bisa berbagai bacaan. Kalau dilihat dari alnya, al ta'rifnya, linnasi alif lam bertemu nun itu adalah idgham samsiyah. Kalau dilihat dari nun tasdidnya itu adalah gundah musaddadah. Kalau dilihat dari fathah bertemu alif itu adalah mat tabi'i. Jadi bisa memilih. Kalau memandang alif lam bertemu nun berarti idgham samsiyah, nun tasdid gundah musaddadah, fathah bertemu alif berarti mat tabi'i. Pilih salah satu. Husnau tanwin bertemu wawu, ya nun mim wawu adalah idgham bi gundah. Husnau. Kemudian nomor 27 wa aqimu. Nah, ini ada ya sukun jatuh ke kasroh, mat tabi'i juga. Mussolata, as-solat, alif lam bertemu sod, alnya enggak terbaca. Mussolata, alnya enggak dibaca, adalah idgham samsiyah, langsung masuk di sod. Mussolata, lata 29 mat tabi'i juga. Wa atu, nah ini berbeda. Nomor 30 itu bukan mat tabi'i, asalnya adalah ata yukti. Ini fi'il amar atu, asalnya atu. Atuni dibaca atu. Nah, ini adalah mat badal. Bukan mat tabi'i tapi mat badal. Kenapa disebut mat badal? Karena mat ini adalah gantian dari hamzah yang dibuang. Asalnya adalah aktu. Aktu, hamzah diganti dengan alif kemudian dibaca panjang. Jadi atu. Jadi nomor 30, khusus nomor 30 ini bukan mat tabi'i karena di fi'il amar ini ya, atu. Dan dirikanlah, nah ini fi'il amar, gantian dari hamzah, maka disebut dengan mat badal. Sekali lagi nomor 30, khusus nomor 30, seperti kata ata yukti. Nah itu bacaan mat badal. Atu nomor 30 mat badal, diingat-ingat. Kemudian nomor 31 az-zakata, alif lam bertemu za. Ini adalah idgham samsiyah, alnya enggak terbaca. Zakah, zakah ini ada bacaan mat bertemu huruf yang mati karena waqaf, maka disebut dengan mat arid lis sukun karena waqaf. Summa 33 gundah musaddadah karena mim tasdid. Tawallaitum, tawallaitum ini laki-laki
Ini sebenarnya nggak bacaan karena nomor 34 tidak bacaan karena tidak berhenti di sini, tidak berhenti di tawal light, kan nggak berhenti. Jadi kalau berhenti mat lain, tapi karena ini tidak berhenti bukan mat lain ya. Kemudian tawallaitum illa mem sukun bertemu hamzah dibaca jelas. Mem itu berarti dibaca idhar. Idhar mem sukun itu safawi. Artinya dari bibir. Tawallaitum. Nah, maka disebut dengan idhar safawi. Ada mem sukun bertemu hamzah. Illa 36 fathah bertemu alif matopi'i qalilan li 37 kasroh bertemu ya sukun matopi'i lam min tanwin bertemu mem ya non mem mamu yanmu tanwin bertemu mem adalah idgham bigudah minkum non sukun bertemu kaf ikhfa kemudian kum wa nomor 40 mem sukun bertemu wawu dibaca jelas idhar safawi. Kum wa antum non sukun bertemu ta ikhfa saja bukan ikhfa safawi, ikhfa saja ya atau ikhfa hangki. Antum dibaca sama atau ikhfa mat 1 mat 2 tumbuh. Nah ini idgham misli mem mati bertemu dengan mem dua huruf yang sama idgham misli atau idgham mimi. Mu'aridun ada mat bertemu nun yang mati, matinya bukan asli karena wakaf maka disebut mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun nomor 43 ya. Silahkan ditulis seperti ini dari dua surat ini, baik surat Luqman ayat 13-14 maupun surat Al-Baqarah ayat 83 ditulis seperti ditandai dengan angka-angka kemudian ditentukan bacaannya apa. Jadi suratnya ditulis dulu, bawahnya dikasih angka, kemudian nanti bisa dijawab bacaan apa. Ini tugasnya. Nomor 1, tuliskan Quran surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13-14 dan berilah nomor sampai 33 seperti di atas. Kemudian tentukan bacaan tajwidnya dari kata-kata yang telah diberi nomor tersebut. Jadi tajwidnya ya. Nomor 2, tuliskan Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 83 dan berilah nomor sampai 43 seperti di atas. Kemudian tentukan bacaan tajwidnya dari kata-kata yang diberi nomor tersebut. Itu guysnya ada dua, surat Luqman dan surat Al-Baqarah. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.